Pagi. Master apa kabar? Master siap beraksi. Jujur, kompeten, berdaya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perihal gratifikasi jenis korupsi terselubung. Rasulullah SAW bersabda, kelak akan datang suatu masa di mana sejumlah pemerintahan menghalalkan arak dengan bungkus bir, menerima pemberian kecil dengan alasan sedekah, membolehkan suap dengan bungkus hadiah, dan membunuh dengan alasan memberi peringatan. Mereka memerangi bangsa-bangsa merdeka untuk menguasai, sehingga akibatnya dosa mereka semakin bertambah. Apa yang muncul dalam benak kita ketika mendengarkan hadis tersebut? Dan tentu adalah kata korupsi. Bisa jadi perbuatan yang jahat, perbuatan keji, berkhianat, mencuri uang rakyat, atau menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Nah, itulah yang muncul pengertian dari kata korupsi. Semua kata-kata itu sepertinya belum cukup menggambarkan betapa kejam perilaku korupsi. Tentunya bukan tanpa landasan, karena segala bentuk perilaku dan praktik korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang ingkar terhadap amanah, tanggung jawab, dan juga keadilan. Salah satu bentuk dari perilaku korupsi adalah gratifikasi. Gratifikasi dapat disebut sebagai akar dari korupsi karena pemberian gratifikasi berpotensi memiliki tujuan terselubung untuk menarik perhatian, tanam budi, atau simpati yang bisa mendorong seseorang berlaku tidak objektif, tidak proporsional. Lantas kenapa gratifikasi dianggap perbuatan terselubung? Karena tagihannya kapan-kapan, bukan saat pemberian tersebut diberikan. Contoh, ketika penyelenggara negara menerima parsel saat hari raya dari sebuah perusahaan sebagai bentuk terima kasih atas kerjasamanya. Ini sudah berkaitan dengan jabatan dan bersifat tanam budi. Tidak ada kesepakatan dan berhubungan dengan jabatan karena rentan dengan terjadinya penyelewengan kekuasaan dan wewenang dari seorang pejabat negara. Dalam hidup, agama sebagai penopang hidup kita, tidak satupun agama di muka bumi ini menoleransi gratifikasi dalam bentuk apapun. Sebagai pemeluk agama yang taat akan ajaran-ajarannya, tentu kita memahami bahwa kita tidak mau menjadi umat berdosa, menjadi umat pembodohan yang hanya memenuhi hawa nafsu duniawi belaka. Dalam agama Islam dikenal praktik pemberian hadiah kepada sama untuk mempererat hubungan silaturahim dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Dalam ketentuan syariat Islam mengajarkan ketentuan pemberian hadiah dapat dilakukan dengan latar belakang sosial tanpa tujuan komersil. Seperti contohnya, memberi hadiah kepada saudara yang bekerja sebagai PNS hanya untuk kepentingan silaturahim keluarga tanpa memandang jabatan. Namun sebagai PNS
tetap harus waspada, memastikan bahwa pemberian tersebut bukan karena unsur jabatan atau kewenangannya. Namun berbeda hukumnya ketika pemberian hadiah ada unsur terselubung yang berkaitan dengan jabatan, memicu sikap tidak objektif, tidak profesional di kemudian hari, sehingga pemberian hadiah ini dikategorikan sebagai gratifikasi. Status hukum menerima gratifikasi adalah haram dan termasuk dosa besar, berapapun nominalnya. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis telah menggambarkan bahwa Islam menentang pemberian gratifikasi dan penerimaannya atau praktik pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatannya, seperti tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil atau tidak benar. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Para master dimanapun berada, termasuk seluruh ASN, mari kita membangun sikap perilaku kita jauh dari sikap praktik gratifikasi. Para pelaku gratifikasi tidak hanya diganjar hukumannya di duniawi, tapi juga harus siap-siap menerima hukuman di akhirat, tentu dalam bentuk siksaan neraka. Rasulullah SAW naik atas mimbar dan bersabda, jika seorang pegawai diserahi tugas oleh negara, kemudian datang dan berkata, ini untukmu dan ini hadiah untukku, mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya sambil menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pegawai menerima suatu hadiah, melainkan ia akan datang di hari kiamat sambil memikul beban hadiah itu di lehernya. Jika hadiah yang diterima berupa unta, ia akan bersuara. Jika berupa lembu, ia akan menguap. Dan jika berupa kambing, ia akan mengembik. Saksikanlah, bukankah aku Muhammad SAW telah menyampaikan kebenaran? Untuk itu, jelaslah bahwa kita sebagai ASN atau PNS, mari kita hindari praktik gratifikasi yang memberi dan menerima. Ya, paling tidak kita harus bisa menahan hawa nafsu kita. Pejabat bermartabat akan menghindari gratifikasi. Gratifikasi tolak, tentu pejabat bermartabat. Mari biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Semoga praktik gratifikasi kita jauh di hati kita, di pandangan kita. Insya Allah lembaga atau instansi yang kita pimpin akan menjadi suatu lembaga atau instansi yang betul-betul memberdayakan sumber daya manusia dan akan mencapai target maksimal, yaitu bisa menjalankan tugas dengan baik sebagai abdi negara, dan segala sesuatu kita bisa nikmati dengan penuh rasa kekeluargaan, penuh rasa persatuan. Tentu bekerja juga akan lebih nyaman, lebih indah, penuh dengan semangat kebersamaannya. Bersatu raih prestasi, hindari praktik-praktik yang tidak diinginkan. Semoga hal ini dapat kita laksanakan baik. Semoga Indonesia ke depan bebas
dari korupsi untuk Indonesia dan untuk kita.